dapat berkumpul bersama dalam mengikuti acara pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 29 September 2020. Acara ini sambutan dari Kepala dan Presiden serta Presiden pengungkapan kasus selama bulan Agustus sampai dengan September 2022 serta kegiatan pemusnahan barang tersebut. Untuk itu, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kajari Denpasar, luar biasa bisa hadir langsung. Beliau masih bertugas cukup baru ya Pak ya. Jadi kemarin juga saya monitor dia juga memusnahkan barang bukti ya Pak ya. Jadi, dan pada kesempatan hari ini beliau langsung hadir. Kemudian Ibu Mira yang luar biasa, ini rekan partner saya di Bandara Ngurah Rai, salah satu stakeholder yang sangat mendukung tugas-tugas BNN. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Putu Agus Abjaya selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Bali, Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen. Kemudian ada juga Bapak Wadir Narkoba, Wakil Direktur Narkoba Polda Bali. Selamat datang Pak Wadir. Kemudian di belakang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu biar cepat. Kita ini soalnya dikejar-kejar hujan. Hari ini kami ada kasus yang hendak kita rilis, selain juga ada pemusnahan barang bukti. Dalam ini barang temuan yaitu ganja. Nah, kemudian yang pertama yang saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah jaringan ganja yang kita sebut dengan jaringan ganja Medan Denpasar. Adapun dalam hal ini melibatkan dua tersangka, yaitu dengan barang bukti yang didapatkan kurang lebih sebanyak 447,03 gram yang disita dari tersangka PS dan ganja 14,6 gram yang disita dari AT. Nah, kasus ini memang melibatkan ada dua orang, kemudian dikembangkan lagi oleh Kabid Pemberantasan, ditemukan lagi satu tersangka lagi dengan RZ, di mana ganja yang barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak 529,98 gram atau setengah kilogram. Jadi kalau digabung dua tersangka ini sekilo lebih ya Pak Putri ya. Untuk itu saya minta tersangkanya yang berkaitan dengan kasus ini ada 3 orang, bisa mungkin ditampilkan sedikit di sela-sela ini supaya kita bisa pisahkan mana yang kasus ganja, mana yang kasus yang melibatkan warga negara asing. Ya, di atas juga nggak apa-apa. Angkat BB ya? Ya, BB-nya yang mana Pak Putu? Pak Putu bukan BB. Ya, silakan. Satu orang sini. Satu orang mendekat. Pak Putu mungkin bisa ambil ini, jelaskan secara detail. Yang ganja. BB ganja itu. Izin Jenderal, izin Bapak Kajari, Ibu Kepala Bea Cukai Ngurah Rai, Pak Wadir dan rekan-rekan undangan semua dari media, sahabat kami tadi sudah dibuka oleh Pak Kepala. Saya langsung saja Jenderal. Jadi tadi sudah disampaikan kami merilis kasus dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan hari ini. Jadi kurang lebih 1,5 bulan. Sebelumnya kami merilis kasus kokain. Inilah tangkapan setelah itu. Untuk ganja, memang ini ganja ini kami berdasarkan informasi masyarakat, kemudian berdasarkan
hasil pemetaan tim intelijen kami disinyalir ada pengiriman melalui perusahaan jasa titipan atau perusahaan kargo yang dikirim dari Medan menuju Bali. Kemudian tim kami turun, akhirnya didapatkanlah pelaku siapa yang memesan. Yang memesan ini inisialnya tadi sudah disampaikan adalah PS, ada di belakang. Kemudian setelah dilakukan interogasi, dikembangkan pada hari yang sama, kemudian didapatlah yang ikut membiayai. Biayai di sini ada pelakunya adalah AT, inisialnya AT. Kemudian kami ambil satunya di Denpasar, satunya di Ubud. Ini ganja ini digunakan banyak oleh kalangan atau kelompok anak muda dan banyak digunakan di daerah-daerah yang agak dingin juga di Ubud. Nah, kemudian dari sana, dari kasus pertama ini, kemudian kami kembangkan lagi. Akhirnya dapatlah tersangka yang ketiga, inisialnya RS. Nah, ini jumlah BB-nya kurang lebih 1 kilogram. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya mungkin untuk ambil foto, apa bisa pegang dulu? Boleh. Nah, sudah. Selain barang narkotika, rekan-rekan media, kami juga menyita di sini ada handphonenya, ya, handphonenya, kemudian ada juga alat-alat yang digunakan dalam pengelabuan itu. Ya, mungkin itu tambahannya, Jenderal. Terima kasih. Baik, untuk sampai di sini dua kasus ganja sudah bisa kami secara detail dijelaskan oleh Pak Putu. Kemudian kita tindak lanjut adalah jaringan kokain. Nah, jaringan kokain ini adalah tentunya berdasarkan kerjasama dan pemeriksaan awal yang diberikan oleh teman-teman dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tim Pengadia Bagian Udarai. Kebetulan Ibu Mira hadir langsung di sini sebagai bagian stakeholder kita, pengawasan border kita di bandara yang luar biasa kerjasamanya dengan sampai saat ini. Dan tersangka ini melibatkan salah satu warga negara Selandia Baru. Jadi yang bersangkutan memang ibunya orang Indonesia, tetapi anaknya adalah warga negara Selandia Baru. TKP-nya berdasarkan hasil pengembangan yang didapatkan oleh jajaran Bea Cukai. TKP-nya dilakukan ini melalui paket ya, nanti Bu saya sempat menjelaskan di halaman parkir ruko di lingkungan perumahan di Desa Pecatu. Kejadiannya tanggal 30 Agustus 2022 pukul 15 dengan barang bukti kokain seberat 3,03 gram neto. Kokainnya mana? Ini ya. Ini kemudian MDMA seberat 1,8, ketamin seberat 1,74 kg. Jadi dikirim lewat ini mail. Nah, itu teman-teman, mungkin detail sedikit Ibu Mira bisa menjelaskan seperti apa kasus ini. Baik, terima kasih Bapak Kepala BNNB, Pak Kajari, mohon izin, Pak Putu, mohon izin, Bapak Ibu wartawan yang saya hormati, menjelaskan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNNB. Kejadian ini adalah merupakan dari hasil K9 atau anjing pelacak kami yang melakukan pemeriksaan terkait dengan paket barang kiriman melalui kantor pos melalui Bea Denpasar. Jadi kiriman ini yang tadi disampaikan adalah registered mail, ya. Ini dikirim pada saat itu kami melakukan pelacakan K9 pada tanggal 26 Agustus.
kemudian dilakukan kontrol delivery di tanggal 29 Agustus, dan hari Selasa tanggal 30 Agustus yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNNP, kejadian tersebut ada ditangkap atau TKP-nya tadi disampaikan di Perumahan Gria Alam Pecatu, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Bengkulu. Hasil dari pelacakan K9 ini sebenarnya merupakan pertama setelah kami mendapatkan kit training kokain ya Pak ya. Waktu itu di tanggal 23 Agustus kami Bea Cukai mendapatkan sampel atau kit training kokain untuk anjing pelacak kami. Kebetulan waktu itu disampaikan oleh Kepala NNP Bali langsung kepada Kepala Kanwil DJBJ Bali NTB NTT kit trainingnya. Kebetulan untuk K9 kami Bea Cukai ini di bawah Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur. Kami Bea Cukai Ngurah Rai ada di bawah Kanwil Bali Nusra, Kanwil Bali dan Nusra. Tanggal 23 Agustus kit training itu kami terima, kemudian langsung dilatih anjing pelacak kami atau K9 kami, dan akhirnya mendapatkan hasil di tanggal 26 Agustus. Artinya kit training yang diberikan oleh Kepala BNNP waktu itu sangat efektif Pak. Dan ini mendapatkan temuan atau NNP dalam bentuk kokain, dan kami berharap nanti juga akan ada temuan lagi untuk menindak apabila ada kokain lagi. Itu saja mungkin Pak tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Jadi gini, pada saat itu Pak Kabid Berantas bisa mengungkap jaringan kokain yang cukup banyak BB-nya, kurang lebih sekitar 800 gram ya, 844 gram, dan itu melibatkan ada 3 warga negara asing. Dan juga barang bukti yang cukup banyak itu kemudian kita sisihkan untuk kepentingan pelatihan anjing pelacak teman-teman dari Bea Cukai seluruh jajaran Indonesia, sehingga disisihkan kemarin sebanyak 60 gram yang disebar ke seluruh Indonesia untuk dilatih anjing-anjing pelacak teman-teman Bea Cukai. Sehingga pertama yang bisa menemukan hari hasil pelatihan itu adalah teman-teman dari Bea Cukai Ngurah Rai. Tepuk tangan untuk Bea Cukai Ngurah Rai, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan ditemukan lagi ya, memang kalau ada yang indikasi mau memasukkan. Itu kemudian yang selanjutnya, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak yang masalah warga negara Selandia Baru? Mungkin bisa warga negaranya berganti. Kepentingan dia membeli atau memesan kokain apa? Terima kasih Pak Cok. Jadi sebelum saya jawab, ini modusnya adalah pengiriman melalui paket berupa mil. Jadi ada dimasukkan ke dalam paket ini, jadi barang tadi dimasukkan, dan ini sebetulnya sudah untuk kokain ini sudah lama tidak kita ungkap di Bali. Jadi sebelum kami ungkap yang 844 itu. Jadi yang kami ungkap 844 itu adalah dealer-dealer atau bandar-bandar yang cukup berpengaruh di daerah Seminyak dan Prerenan dan Canggu juga itu kita ambil. Nah kemudian kami mensinyalir setelah ada kelangkaan inilah baru mencoba mengirim lagi melalui perusahaan jasa titipan atau kantor pos. Nah kemudian tapi dari hasil interogasi masih itu belum ada pengulangan, belum ada begitu banyak kiriman yang dia terima dari kantor pos, sehingga kami mensinyalir ini berusaha untuk mencoba membuka jalur pengiriman kokain setelah ada penangkapan yang besar. Begitu. Bukan untuk konsumsi atau memang tapi untuk dikomersialkan. Itu masih kami dalami dalam proses penyidikan. Terakhir kasus yang kita ingin rilis adalah jaringan
kasus heroin yang juga awal mulanya dilakukan oleh teman Bea Cukai di Bandara Ngurah Rai, kemudian bekerja sama dengan BNN Provinsi Bali, sehingga didapatkanlah seorang tersangka atas nama JEF yang lahir di Hong Kong 16 Desember 1969, tetapi memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Australia dan Inggris. Kasus ini memang diawali ketika dari teman-teman Bea Cukai Ngurah Rai menemukan memprofil salah satu passenger penumpang yang memiliki tanda-tanda yang mencurigakan, ya. Nanti Ibu saya berikan kesempatan menyampaikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketemukan di dalam duburnya. Jadi narkotika jenis heroin ini dan juga ada jenis metapetamin dimasukkan di dalam alat kontrasepsi kondom, kemudian dimasukkan secara anal lewat duburnya dan didapatkan barang bukti itu. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan secara ronsen di rumah sakit. Tidak ditemukan benda yang lainnya lagi, jadi cuma ditemukan di dalam tubuhnya. Dan saat ini kasus sudah disidik oleh Pak Putu, tentunya proses hukum tetap berjalan, dan silakan saya berikan kesempatan Bu Mira mungkin bagaimana kronologis dan sebagainya dari awal. Menambahkan sedikit saja, betul Pak, ini berdasarkan hasil profiling petugas kami yang mana penumpang atau kiwi ini datang dari tiba di custom area, di mana petugas kami melihat yang bersangkutan ini berjalan sempoyongan seolah-olah dia ada pengaruh obat. Dan kemudian kami minta untuk melakukan pemeriksaan fisik atau body searching, namun dia menolak. Kemudian kami bekerjasama dengan BNNP Bali melakukan pemeriksaan fisik bersama dan menemukan, tadi disampaikan oleh Bapak, ada gumpalan benda asing yang berada di dalam tubuhnya, dibungkus dengan kondom. Ini tambahan sedikit dari kami Pak, kronologisnya, karena memang kami melakukan profiling penumpang berdasarkan analisis petugas kami Bea Cukai Ngurah Rai di bandara, di terminal kedatangan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Kemudian Pak, tambahan dari kami, terima kasih. Pak Putu mungkin bisa menambahkan, silakan Pak Putu. Terima kasih Jenderal. Jadi rekan-rekan media, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, saya jelaskan sedikit. Pada saat tim mencurigai ada salah satu penumpang yang mempunyai risiko yang sangat tinggi membawa barang narkotika, kemudian tim melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan barang narkotika di barang bawaannya. Kemudian karena kecurigaan dilakukanlah body searching, itu sesuai dengan prosedur semua, karena di sini banyak wartawan asing juga, semuanya sesuai prosedur. Ada berita acaranya juga. Yang bersangkutan awalnya menolak, namun setelah dijelaskan, tim BNNP juga ikut bergabung di sana. Akhirnya yang bersangkutan mau dilakukan body searching. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan pertama, body searchingnya itu adalah seluruh badan diperiksa, kemudian lubang-lubang, ini mohon maaf ya, lubang-lubang di tubuh, mulai dari anus diperiksa, kemudian di sana kelihatan ada benda yang mencurigakan yang sudah keluar, karena ini ada batasan waktu barang ini ada di tubuh, mungkin sudah agak keluar sedikit. Kemudian petugas semakin curiga, akhirnya berusaha untuk mengeluarkan. Setelah dikeluarkan, didapatlah kondom. Nah ini kondom, warnanya warna orange ya, ini ya, kondom warna orange. Kemudian setelah dibuka kondomnya ini, di dalamnya ada balon lagi, ada plastik, karet lagi yang warna biru ini. Nah, biru. Kemudian dibuka lagi,
di dalamnya baru ditemukan plastik klip yang di dalamnya ada metamfetamin. Kemudian ada bungkusan juga dari kertas yang di dalamnya setelah kami lakukan pemeriksaan ke laboratorium ini diketahui jenisnya adalah heroin. Beratnya 8,09 ya tadi, 09 gram neto. 8,09 gram neto. Nah kemudian setelah itu ini kami juga menjamin jangan sampai ada apa-apa ini terkait dengan pelaku. Kemudian tim kami dari BNNP Bali maupun Bea Cukai membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan scan badannya untuk memastikan tidak ada lagi yang diswallow atau ditelan atau yang masih ada di dalam perut, sehingga itu nanti bisa membahayakan nyawa yang bersangkutan. Mungkin itu saja. Tes. Sampai di sini ada yang masih ditanyakan lagi khusus untuk yang heroin warga negara Australia. Oh, penerbangannya adalah dari Vietnam karena memang sekarang ini ada direct flight jet dari Vietnam ini kotanya apa? Ho Chi Minh ya, Ho Chi Minh ke Denpasar, Bali. Dan yang bersangkutan sudah cukup lama tinggal di Bali, cukup setahun dan mengaku sebagai instruktur diving. Tahun ini dia sudah 3 kali penerbangan ke Vietnam, dari Vietnam ke Bali ya, sudah 3 kali. Oke? Berarti ke Vietnam itu memang untuk beli itu atau gimana? Disinyalir ya. Jadi masih dugaan karena memang pemeriksaan masih berjalan terus. Oke, cukup ya. Ini hujan ya. Iya Pak, udah Pak, udah Pak, tuh Pak. Ya dari keberangkatan. Hujan Pak. Iya di Vietnam. Kurang lebih berapa ya? 3 ya? 3 jam kurang lebih. Apa lagi? Itu Pak. Oke. Yuk. Mungkin bisa berdiri aja, kita sekali berdiri tersangka dulu ke belakang, kita dekat sini. Hanya ke depan Pak. Tadi penjelasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali terkait beberapa kasus narkoba yang berhasil diungkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin rekan media, kami tambahkan